penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Pada sore hari, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk mendengarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Martina Daudau dari belradio.online, radio redaksi Berita Indonesia Live. Senang bisa menjumpai Anda dalam Berita Indonesia Live, edisi hari ini Senin 23 Juni 2025. Berita Indonesia Live merangkum berbagai berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, disiarkan serentak oleh LPPL anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, rangkaian informasi yang sesaat lagi tersaji pada sesi pertama, di antaranya dari Lansemani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Giri Suara FM Wonogiri, Jawa Tengah, Pradia Suara FM Tuban, Jawa Timur, dan RPKD Denpasar, Bali.
Baik, kita awali dengan informasi dari Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ada reporter Yelmi Rustam yang akan melaporkan tentang peringati Harganas ke-32 PLT Bupati Sijunjung lepas kirap Bangga Kencana untuk promosi dan sosialisasi program unggulan. Silakan Yelmi. Terima kasih. Baik, pendengar, dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional ke-32, PLT Bupati Sijunjung Iradatillah melepas kirap Bangga Kencana yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung di Pasar Impres Muaro, Senin 23 Juni 2025. Diketahui kirap Bangga Kencana itu diikuti 2 kabupaten, yakni Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Darmasraya. Adapun tema Harganas ke-32 tahun 2000 ini dari Keluarga untuk Indonesia Maju. Dalam arahannya, PLT Bupati Sijunjung Iradatillah menegaskan kirap Bangga Kencana ini tidak sekedar menjadi seremoni atau perayaan semata, tetapi merupakan bagian dari strategi promosi dan sosialisasi yang sangat penting untuk penguatan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Karena memang yang harus kita upayakan penurunan angka stunting juga lebih penting. Untuk itu kita perkuat ketahanan keluarga, kita edukasi asupan gizi mulai dari ibu hamil sampai balita, bahkan sampai lansia agar mereka menjadi keluarga yang sehat. Ini yang penting bagi kita. Di samping kita menyukseskan program, target kita adalah penurunan angka stunting tidak hanya di Sijunjung, termasuk juga di Darmasraya. Sementara perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat diwakili Indra Muri mengapresiasi Kepala Dinas Dalduk KB yang telah mempersiapkan kirap Bangga Kencana serentak pada tahun ini. Dikatakannya, kirap Bangga Kencana tahun ini membawa misi penting, yaitu menyampaikan perubahan nomenklatur kelembagaan BKKBN yang kini berada di bawah Kementerian Kebijakan Kependudukan Pembangunan Keluarga. Tanpa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami ucapkan kepada Bapak PLT yang telah mengizinkan kegiatan dan telah memfasilitasi kegiatan kita ini, sehingga kegiatan gabungan antara kegiatan di kirap Kabupaten Darmasraya dan Sijunjung kita bisa laksanakan di Pasar Impres sekarang ini yaitu. Kemudian Kepala Dinas Dalduk KB Roni Satria menyebut kirap Bangga Kencana tahun ini untuk mensukseskan program Quick Win ke Menduk Bangga BKKBN. Demikian laporan Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Mani Sijunjung, Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live. Dalam rangka menyambut HUT ke-79 Bayangkara tahun 2025, Polres Wonogiri gelar bakti sosial di event Car Free Day. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan Dias dari LPPL Radio Giri, Suara Wonogiri, Jawa Tengah. Silakan Dias. Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Dalam rangka menyambut HUT ke-79 Bayangkara tahun 2025, Polres Wonogiri Minggu 22 Juni 2025 melaksanakan bakti sosial di event Car Free Day, yakni memberikan beragam pelayanan publik dan menyediakan menu sarapan gratis kepada masyarakat. CFD tersebut digelar di sepanjang Jalan Pemuda atau Jalan Insinyur Soekarno, memanjang dari perempatan Traffic Light Ponten ke arah timur sampai dengan barat Jembatan Jurang Kempal, Kota Wonogiri. Kepada masa pengunjung CFD diberikan beragam pelayanan publik seperti pelayanan samsat keliling dan pelayanan perpanjangan SIM, juga memberikan pelayanan kesehatan gratis. Pada pelayanan publik kepolisian di event CFD tersebut juga dibuka pemberian pelayanan pembuatan SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian dan pembuatan surat keterangan kehilangan melalui sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT, yakni unit kerja di institusi Polri yang bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu. Bersamaan itu juga diberikan hiburan musik
Kepada para pengunjung CFD juga disajikan menu sarapan nasi soto dan lauk aneka gorengan secara gratis. Kasat Lantas Polres Wonogiri AKP Subroto melalui Kasih-Humas AKP Agung Prabowo menyatakan, melalui beragam pelayanan publik tersebut, masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan sesuai standar operasional prosedur atau SOP, dan hal tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan Polri dengan warga melalui kegiatan yang humanis. Dari LPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, saya Dias melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia sambut peringatan HANI 2025, finalis Duta Anti Narkoba Tuban kampanyekan P4GN. Selengkapnya bersama Anissa dari Pradia Suara FM Tuban, Jawa Timur. Silakan Anissa, laporan Anda. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2025, para finalis Duta Anti Narkoba Kabupaten Tuban turut ambil bagian dalam kampanye terbuka yang digelar di area Car Free Day Gorangga Jaya Anoraga, Jalan Sunan Kalijaga, Tuban, Minggu 22 Juni. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengkampanyekan gerakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN. Rangkaian kegiatan tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat yang hadir di area CFD. Para finalis Duta Anti Narkoba berinteraksi langsung dengan pengunjung melalui edukasi bahaya narkoba, menggunakan pendekatan komunikatif dan interaktif agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih mudah oleh berbagai kalangan. Selain kampanye, kegiatan ini juga dirangkai dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dimanfaatkan oleh pengunjung. Layanan ini menjadi bagian dari strategi promotif dan preventif dalam mendukung pola hidup sehat sekaligus memperkuat pesan anti narkoba. Menurut Ketua Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Tuban Heti Nurwianti AMKL, kegiatan ini merupakan bagian dari agenda kampanye Perhani 2025 yang dirancang untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Melalui keterlibatan para finalis, pesan-pesan P4GN diharapkan dapat disebarluaskan secara lebih luas dan efektif, terutama di kalangan generasi muda. Partisipasi aktif generasi muda dalam kegiatan ini dinilai menjadi langkah penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya hidup sehat dan bebas narkoba di lingkungan masyarakat Tuban. Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, berikutnya kita simak laporan dari Pratnya reporter RPKD Kota Denpasar, Bali, yang bakal melaporkan tentang Duta Denpasar tampilkan harapan bertajuk Ngerebong pada PET-AY PKB ke-47. Silakan. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Duta Denpasar tampilkan garapan bertajuk Ngerebong pada PET-AY PKB 47. PET-AY atau Pawai Pembukaan Pesta Kesenian Bali 47 tahun 2025 yang bertemakan Jagat Kerti Lokahita Samudaya yang bermakna harmoni semesta raya dibuka secara resmi oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dengan menyuarakan kul-kul di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajresan di Denpasar di hari Sabtu 21 Juni 2025. Duta Kota Denpasar pun turut andil dalam pelaksanaan pawai tersebut, di mana penampilan garapan bertajuk Ngerebong menjadi konsep penampilan yang dibawakan oleh gabungan seniman Kota Denpasar lintas generasi. Diawali dengan papan nama Kota Denpasar, rangkaian PET-AY Duta Kota Denpasar menampilkan peragaan busana khas Kota Denpasar, dilanjutkan dengan peragaan Jegek Bagus Denpasar, rangkaian gebogan, anak-anak menyanyikan lagu Cening Putri Ayu, pependetan, topeng pance, rerejangan, dan diakhiri dengan garapan tematik khas Desa Adat Kesiman yang bertajuk Ngerebong serta Ogoh-Ogoh. Sebagai pengiring turut disajikan gamelan ancag-ancagan ceracam, gong suling, dan balai ganjur ngarap. Koordinator Pawai Duta Kota Denpasar Ide Bagus Eka Haryasta mengatakan pembukaan Pawai PKB 2025 akan membawakan tema yang merupakan salah satu tradisi di Desa Adat Kesiman, yaitu Ngerebong, di mana Ngerebong merupakan pengejauhan tahan nyata dari Jagat Kerti yang dikenal sebagai ajaran luhur Bali yang bermakna pemuliaan dan penyucian jagat raya. Melalui upacara ini, masyarakat Kesiman menunjukkan bahwa menjaga semesta tak hanya soal fisik, tetapi juga spiritual, membersihkan batin, menata hubungan dengan sesama, dan menghormati kekuatan alam serta para leluhur.
Dikatakannya PEDAYA ini melibatkan ratusan talenta seniman muda yang berasal dari sanggar, sekolah, seketruna, serta komunitas seni lain di Kota Denpasar. Pertunjukan dalam pawai akan dilakukan dengan berjalan yang melambangkan bentuk dari keharmonisan hidup beragam etnis dan budaya di Kota Denpasar. Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Negara bersama Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengatakan bahwa pemerintah Kota Denpasar mendukung penuh pelaksanaan PKB setiap tahunnya. Ajang PKB ini dapat menjadi wahana bagi seniman Kota Denpasar untuk mengembangkan seni dan kebudayaan serta kearifan lokal Bali, khususnya Kota Denpasar, sebagai ajang pelestarian dan penguatan dalam berkesenian. Demikian informasi berita Indonesia Live hari ini. Saya Pratnya dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar melaporkan untuk berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bunga Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Riau, Gemar Radik Mubah Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tungtung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk mengeluarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi terkini pada Berita Indonesia Live. Kita masuki sesi kedua dengan informasi yang segera dihantarkan oleh 3 reporter handal dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Banten, dan Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Namun seperti biasa sebelumnya di sesi kedua ini akan didahului dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi bersama Redaktur Aan Kasianto. Pendengar LPPL Indonesia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip non-blok dan solusi damai atas konflik global dalam diskusi sesi pleno di Center Petersburg International Economic Forum atau SPIF di 2005 yang digelar di Expo Forum Convention and Exhibition Center Petersburg Jumat 20 Juni 2025. Menurut Presiden Prabowo, Indonesia telah lama memegang teguh posisi non-blok dalam selalu mendorong penyelesaian damai atas konflik bersenjata termasuk dalam situasi di Ukraina. Kepala negara juga menyinggung usulan gencatan senjata yang pernah disampaikan Indonesia 2 tahun lalu.
Presiden Prabowo juga mencontohkan situasi di Semenanjung Korea sebagai model gencatan senjata yang efektif menjaga stabilitas meskipun konflik secara resmi belum selesai. Hal ini dikatakannya pada saat kunjungan Indonesia baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia akan terus mendorong diplomasi dan peran aktif dalam menjaga perdamaian global tanpa harus memihak atau tunduk pada tekanan dari pihak manapun. Forum Ekonomi Tahunan SPIEF 2025 kali ini dihadiri oleh para pemimpin dunia, pengusaha global dan akademisi internasional yang mendiskusikan isu-isu strategis mulai dari ketahanan pangan, investasi hingga stabilitas geopolitik. Dan kehadiran Presiden Prabowo menegaskan bahwa peran aktif Indonesia di panggung global sebagai negara yang konsisten menyuarakan jalan damai dan solusi diplomatik. Laporan khusus redaksi Angkasa untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Pasuruan, BNN, Kepolisian, dan Kejaksaan ajak masyarakat perangi narkoba. Laporan selengkapnya disampaikan Anggun dari Suara Pasuruan FM, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Anggun, silakan laporan Anda. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang narkoba di Indonesia sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah atau PR besar untuk menyelesaikannya, termasuk di wilayah kota dan Kabupaten Pasuruan. Dalam 5 bulan terakhir, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Pasuruan merehabilitasi ratusan pecandu narkoba. Para pecandu tak hanya berasal dari kota dan Kabupaten Pasuruan saja, melainkan dari Probolinggo yang masih menjadi wilayah kerja dari BNNK Pasuruan. Kepala BNNK Pasuruan Mas Duki, Senin 23 Juni 2025 mengatakan, total ada 164 pecandu yang direhabilitasi. Mereka didapatkan dari 2 rekomendasi, yakni keluarga yang melaporkan atas anggota keluarganya yang kecanduan narkotika, serta dari penangkapan aparat penegak hukum. Untuk pengajuan dari pihak keluarga, BNNK Pasuruan langsung memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi di panti rehab yang ditunjuk. Sedangkan hasil tangkapan harus melalui asesmen dari kepolisian dan kejaksaan. Dijelaskan Mas Duki, di wilayah kerja BNNK Pasuruan, jumlah angka pecandu narkotika sangat tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 100 pecandu. Imbasnya, kenaikan rehabilitasi pecandu juga naik 2 kali lipat. Sementara itu, Sekda Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidiasa Songko saat membuka workshop tematik pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN mengaku mendukung langkah BNNK Pasuruan dalam merehabilitasi para pecandu narkoba. Sebab penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu masalah serius yang terus menyita perhatian seluruh instansi pemerintah, swasta, pendidikan, dan komponen masyarakat. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia dari Suara Pasuruan FM, kita beralih ke Tangerang Radio Banten. Ada rekan Andri Haristiawan yang akan mengabarkan Bupati Tangerang dorong kelurahan dan desa wujudkan ketangguhan pangan menuju Indonesia Emas. Silakan Andri. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Maisha Rashid dorong kelurahan dan desa wujudkan ketangguhan pangan menuju Indonesia Emas. Bupati Tangerang Muhammad Maisha Rashid mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya mendorong semua kelurahan dan desa di Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan ketangguhan pangan menuju Indonesia Emas. Hal itu disampaikan Bupati Maisha saat menerima tim klarifikasi lapangan lomba kelurahan tingkat Provinsi Banten di Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tiga Raksa. Menurutnya, kunjungan tim klarifikasi lapangan lomba kelurahan tingkat Provinsi Banten juga merupakan bagian dari upaya menilai dan mengukur kinerja pemerintahan baik desa dan kelurahan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang ketahanan pangan. Untuk itu pihaknya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim penilai dari Provinsi Banten di Kelurahan Kadu Agung yang mewakili Kabupaten Tangerang. Sementara itu, Dr. Komarudin, Asisten Daerah 1 Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, yang mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur Banten menyampaikan bahwa lomba kelurahan merupakan sarana untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan di tingkat kelurahan. Dia menambahkan bahwa Kelurahan Kadu Agung menunjukkan kesiapan yang luar biasa, serta kekompakan antara pemerintah, kelurahan, kecamatan, dan masyarakat. Menurutnya,
Hal ini menjadi salah satu indikator kuat bahwa Kelurahan Kadu Agung memiliki potensi besar menjadi juara. Tim klarifikasi lapangan lomba kelurahan tingkat Provinsi Banten tersebut diisi dengan peninjauan langsung ke berbagai sektor unggulan Kelurahan Kadu Agung, mulai dari ketahanan pangan lokal, pengelolaan sampah, digitalisasi layanan, hingga pemberdayaan UMKM dan PKK. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio 91 FM untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita akan menyimak laporan dari Aldo Herlambang, reporter Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dengan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal raih juara pertama Piala Bupati Tegal Mini Soccer Turnamen 2025. Rekan Aldo. Pendengar LPPL Indonesia, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-424 Kabupaten Tegal, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal berhasil meraih juara pertama Piala Bupati Soccer Turnamen 2025 setelah di final mengalahkan tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di lapangan mini soccer Trayunan Sawi minggu kemarin. Sementara itu, tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal mendapat juara kedua. Pada final, kedua tim mempertontonkan permainan yang sangat apik. Dilanjutkan dengan sanding atau tos-tosan. Kedua kapten tim yang dipimpin wasit untuk memilih koin penjaga gawang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal menerima tendangan penalti dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam tendangan penalti, penjaga gawang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal bisa menepis tendangan penalti. Maka untuk juara pertama dipegang oleh Dinas Kesehatan dan juara kedua oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Sementara itu, Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman mengatakan bahwa Piala Bupati Tegal Mini Soccer Turnamen 2025 bukan hanya sebuah pertandingan, tapi sebagai bentuk kekompakan, kesadaran, dan kesolidan dari unsur OPD dan jajarannya, termasuk PWI Kabupaten Tegal, untuk bersama-sama memajukan Kabupaten Tegal menuju Kabupaten Tegal lebih apik. Demikian, saya Aldo Herlambang dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, kita berada di sesi ketiga pada Berita Indonesia Live edisi hari ini. Di sesi ketiga, segera kita simak laporan dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Provinsi Gorontalo, Magetan Indah FM, Jawa Timur, kemudian LPPL RKK Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan terakhir dari Abdi Persada FM, Kalimantan Selatan. Kita awali dari Provinsi Gorontalo, kita simak laporan dari Rizka Anissa, reporter Radio Suara Rakyat Hulontalo, yang bakal mengabarkan Provinsi Gorontalo berhasil mendapatkan bantuan Alsintan senilai 30 miliar rupiah dari Kementerian Pertanian. Silakan Rizka. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail baru-baru ini meninjau langsung Brigade Alsintan di Kabupaten Gorontalo, menyaksikan kedatangan puluhan unit bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan modern senilai total 30 miliar rupiah. Bantuan yang meliputi 58 unit traktor roda 4 dan 2 unit combine harvester siap membawa petani Gorontalo memasuki era modernisasi pertanian. Bantuan fantastis ini merupakan buah dari audiensi singkat namun produktif antara Gubernur Gusnar dan Menteri Pertanian, di mana hanya dalam waktu 1 jam berdiskusi, Gorontalo berhasil mengamankan bantuan senilai 30 miliar rupiah untuk para petaninya. Setelah meninjau langsung di Brigade Alsintan, Gubernur Gusnar tidak menyia-nyiakan waktu dan langsung menuju Pelabuhan Gorontalo. Di sana ia menyaksikan secara langsung proses pembongkaran muatan Alsintan dari kapal yang bersandar di dermaga. Terkait hal ini, Gubernur Gusnar tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada Presiden Prabowo melalui Menteri Pertanian Republik Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Rizka Anissa melaporkan dari Gorontalo untuk Berita Indonesia Live.
Studi banding kemagetan DPRD Kabupaten Gresik lirik implementasi Pilkades dengan sistem e-voting. Informasi ini segera disampaikan selengkapnya bersama reporter Wina dari Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Silakan Wina. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pada Jumat 20 Juni 2025, pemerintah Kabupaten Magetan menerima kunjungan studi banding DPRD Kabupaten Gresik yang bermaksud untuk lebih mendalami terkait implementasi pemilihan kepala desa dengan sistem elektronik voting atau e-voting di Kabupaten Magetan. Rombongan dari Gresik diterima secara langsung oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Magetan, Pendi Andrian, didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Magetan di ruang jamuan Pendopo Surya Graha. Dalam sambutannya, Mustajab, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Gresik menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari pemerintah Kabupaten Magetan. Dan rombongan dari Gresik datang ke Magetan ingin mendapatkan informasi tentang sejauh mana pelaksanaan e-voting yang sukses dilaksanakan di Kabupaten Magetan sehingga nanti bisa menjadikan referensi untuk bisa diaplikasikan pada pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Gresik mendatang. Menanggapi maksud dan tujuan tersebut secara detail bagaimana implementasi Pilkades dengan sistem e-voting di Kabupaten Magetan, kemudian dijelaskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dan Kepala Dinas PMD Eko Murianto. Eko beserta para staf kemudian mempraktekkan pula secara langsung simulasi cara kerja e-voting Pilkades di Kabupaten Magetan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan, Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, guna mewujudkan langkah menuju swasembada pangan, Wakil Menteri Pertanian bersama Gubernur Kalimantan Barat lakukan kunjungan ke Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Laporan selengkapnya segera dihantarkan rekan Awang Aji Wasita, reporter LPPL RKK Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Silakan Awang. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Ketapang pada Sabtu 21 Juni 2025. Kunjungan kerja ini fokus pada upaya mewujudkan swasembada pangan, khususnya komoditi padi, di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Kedatangan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia bersama anggota DPD RI disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dengan upacara adat tepung tawar sebagai tanda ucapan selamat datang kepada para tamu kehormatan. Setelah acara penyambutan, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Kayong Utara untuk meninjau langsung lokasi-lokasi produksi padi untuk mengevaluasi proses produksi, mencari solusi peningkatan hasil panen, dan mendukung pencapaian swasembada padi. Gubernur Kalimantan Barat juga dijadwalkan untuk melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan pembangunan pertanian. Kunjungan ini diharapkan akan memperkuat kerjasama antar pemerintah dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Pemerintah Kabupaten Ketapang menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kunjungan kerja ini. Turut hadir dalam penyambutan tersebut, anggota DPR Komisi 5, Wakil Bupati Kayong Utara, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, informasi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini segera dihantarkan rekan Budi Rahman dari Abdi Persada FM Kalimantan Selatan yang akan mengabarkan tentang MTQ Nasional ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan resmi dimulai dari Kabupaten Banjar yang dibuka langsung Gubernur Muhyiddin. Pendengar LPPL seluruh Indonesia dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Gubernur Muhyiddin secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Pembukaan yang berlangsung meriah dan khidmat bertempat di alun-alun Ratu Zaleha Martapura, Kabupaten Banjar akhir pekan tadi ini ditandai dengan prosesi pemukulan terbang oleh Gubernur. Acara ini menjadi simbol dimulainya perhelatan akbar yang mengusung tema Bersama Al-Quran, Kita Bangun Generasi yang Berakhlak Mulia dan Berilmu. Gubernur Muhyiddin dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas terselenggaranya MTQ ini.
Ia menekankan pentingnya kemampuan membaca Al-Quran dengan tartil dan memahami yang baik terhadap isi kandungan sebagai bekal hidup. Sementara itu, Bupati Banjar Saidi Mansur menyatakan rasa syukur atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada Kabupaten Banjar sebagai tuan rumah. Ia menegaskan bahwa MTQ bukan sekedar lomba, tetapi juga bagian dari syiar Islam yang memperkuat akhlak dan membangun peradaban umat. Defile kapilah dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan yang diikuti 1.301 peserta turut menyemarakkan acara dengan lomba mencakup 29 cabang mulai dari tilawah, hafiz, tahfiz hingga dakwah dan penulisan makalah ilmiah. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, laporan rekan Budi Rahman dari Abdi Persada FM tadi sekaligus menutup jumpa kita pada sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 23 Juni 2025. Saya Martina Daudau dari Radio Redaksi Berita Indonesia Live sebagai radio host Berita Indonesia Live hari ini, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan mohon maaf untuk kekilafan yang ada. Selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.